Oke, udah terlihat materinya? Oke, kita lanjut ya. Kecilin dong suaranya. Nah, ini sebenarnya soal yang sebelumnya ya, tetapi tinggal dibalik ya. Dibalik artinya kalau soal sebelumnya ini diketahui bebannya yang bekerja ya. Nah, sekarang ini eh, tidak diketahui bebannya ya, tapi strukturnya sudah sama ya. Dari contoh soal sebelumnya sama. Sehingga sebenarnya bisa kita hitung balik ya. Istilahnya pembuktian terbaliknya. Kalau kemarin itu bebannya diketahui sebesar beban mati 500, kemudian beban hidupnya 1.500. Nah, ini tidak diketahui ya. Mestinya nanti beban yang kita hasilkan dari perhitungan ini ya nanti sama dengan setidaknya tidak lebih dari beban yang sudah disebutkan di soal yang sebelumnya gitu ya. Yang penting di sini kita memahami proses dan alur perhitungannya gitu ya. Jadi jangan bingung gitu ya. Karena apa kadang soal yang kita pelajari kita modifikasi sedikit aja soalnya, kita rubah sedikit nanti sudah jadi kebingungan ya. Padahal kalau kita memahami prinsip-prinsip penyelesaiannya tentu tidak akan jadi masalah gitu ya, tidak akan kebingungan kita ya. Tapi kadang kalau ada kalanya kita ketika kita rubah misalnya soalnya ya, bentuk bebannya berubah langsung sudah kebingungan ya, nggak bisa menjawab. Padahal ya sama aja ya. Nah, disitulah pentingnya kita memahami prinsip maupun alur penyelesaiannya ya. Kadang di lapangan itu ya seperti itu ya. Di lapangan itu ya lebih rumit lagi gitu ya permasalahannya ya. Sedangkan soal yang kita bahas maupun materi-materi kita bahas di dalam suatu ruang pembelajaran ya dari tahun dulu ke dulu sampai sekarang ya materinya aja yang dibahas-bahas gitu ya. Termasuk juga materi saya beberapa puluh tahun yang lalu waktu kuliah di S1-nya misalnya ya sama aja dengan ini gitu ya. Tetapi di sini makanya pentingnya kita memahami prinsipnya ya, proseduralnya ya. Sehingga permasalahan apapun yang terjadi misalnya di lapangan kita bisa menyelesaikan gitu ya. Masuk contoh-contoh soal seperti ini ya. Nah, mungkin ini sekedar tambahan ya. Nah, ini kita lanjut ke penyelesaiannya. Jadi kalau kita cek di profil baja, daftar profil baja ya, misalnya kita dapatkan di internet gitu ya, atau dimanapun buku banyak literatur lah ya, untuk karakteristik dari atau material properties dari baja WF ini kita dapatkan ini ya. Nah, di sini ada nilai H-nya ya, nilai B ya, tinggi di sini ada ininya ya, notasi-notasinya, kemudian tebal webnya ini nilainya sudah dapat. Di sini juga dilengkapi dengan nilai inersianya, inersia arah X dan inersia arah Y ya. Kemudian nilai modulusnya juga ada ya, modulus nilai SX-nya, kemudian ZX-nya juga ada ya. Ini kita dapatkan dari tabel profil baja ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikannya kita harus mengecek dulu profil tadi ya. Bagaimana di awal materi kita tadi yang saya review tadi kan, yaitu kita mengecek dulu penampang tadi ya. Dia kita cek penampang baja WF 600 ini dia terkategori apa ya. Jadi ini yang pertama sekali kita harus cek ya. Ini juga sekedar mereview materi yang sudah kita sampaikan ya. Pertama sekali kita harus mengecek jenis dari karakteristik penampangnya ya, agar kita mengetahui seberapa besar kemampuan struktur penampangnya tadi ya. Ya, ibarat kita manusia kita menseleksi gitu ya. Kita membutuhkan sebuah tenaga kerja misalnya yang mampu mengangkat eh, beban ya. Maka kita seleksi, oh ini kategori A. Oh, dia kemampuannya bisa memikul beban 100 kilogram. Oh, ini kategori B. Dia hanya mampu memikul beban 800. Oh, ini agak kurus nih. Dia memikul beban mampunya hanya 6, 6, 6, 60 misalnya gitu tadi. Sorry, tadi 80 kemudian 60. Jadi semakin kecil
dia terkategori sebagai penampang langsing. Jadi ibaratnya si penampang itu yang langsing-langsing pasti lemah. Nah, ya, mudah apa nah bahasa itu ya tidak memiliki kekuatan lebih rendah lah dibanding yang punya misalnya bodi yang gemuk gitu ya. Yang terkategori kalau kita baca itu dia terkategori di penampang kompak misalnya ya. Ada penampang kompak atau penampang eh, tidak kompak dan langsing ya. Nah, untuk mengetahui itu kita cek dulu nilai eh, ininya ya. Lambda P kemudian lambda R ya. Ini rumus-rumus sudah ada di materi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Di tabel itu sudah ada ya. Jadi untuk penampang kita lihat ya. Nah, dia terkategori penampang kompak ya. Terkategori penampang kompak. Nah, ini bisa kita cek juga di contoh soal sebelumnya. Ini kan sama ya, materi kita itu ya sama aja ya. Makanya di sini saya sebutkan tadi untuk mengevaluasi aja ya. Perhitungan terbalik lah gitu ya. Oke, ini dapat dia terkategori bentang, bukan bentang gelegar penampang kompak ya. Artinya apa? Artinya dia mampu mencapai momen plastisnya ya, kemampuannya. Jadi kalau dia kategori penampang kompak ini ya, kalau kita kembali lagi ke karakteristik grafiknya baja ya. Nah, ini ya seringkali saya sebutkan ini karena ini penting sekali ya ketika kita menganalisis suatu material baja ya. Nah, ini adalah batas elastis material baja tadi ya. Di sini adalah batas ultimate-nya, FU-nya ya. Ini adalah regangan ya. Kalau dia terkategori bentang, bukan bentang ya, penampang kompak, dia bisa mencapai kekuatannya sampai batas ultimate ini ya. Baru dia mengalami keruntuhan ya. Kalau dia terkategori bentang tidak kompak, nah dia tidak bisa mencapai ujung ini, tapi dia sebelum mencapai ini sudah runtuh dia gitu ya, penampangnya. Nah kalau dia terkategori penampang langsing, nah strukturnya belum mencapai batas elastisnya dia sudah letoy, artinya sudah hancur. Nah, gitulah bahasanya ya. Ini karakteristiknya. Jadi ini sangat penting sekali kita memahami karakteristik dari material baja tadi gitu ya. Jadi kalau terkategori penampang kompak, nah itu berarti sudah mantap itu, sudah jago bahasanya seperti itulah ya. Sudah bahasa kita di sana bahasanya taguh sudah gitu ya. Ini sekedar analogi lah gitu, maksudnya biar kita memahami ya bagaimana kita menganalisis suatu baja ya. Jadi setelah contoh soal ini dia termasuk kategori berpenampang kompak ya. Nah, kalau dia sudah kita ketahui dia berpenampang kompak, maka kita menghitung kekuatan potensialnya atau dia mampunya berapa. Nah, kan gitu bahasanya. Oh, ini penampang ini sudah terkategori berpenampang kompak ya. Tinggal kita lihat rumusnya ya. Rumus baja berkategori penampang kompak ya tinggal dikalikan ini ya rumusnya ya. Nilai MP sama dengan FV kali ZX. Ini aja sebenarnya rumusnya ya. Sederhana aja ya. Nah, ini sebenarnya tidak perlu lagi kita hitung ya. Karena apa? Di tabel budget sudah dilampirkan nilai ZX-nya ya. Nah, ini ya. Ini kita bersyukur di sini profil-profil budget itu tabelnya sudah melampirkan nilai ZX-nya ya. Sehingga ketika kita menghitung kemampuan si penampangnya tinggal kita kalikan nilai ZX ini kali dengan material apa karakteristik materialnya FY-nya berapa gitu ya. Kalau FY-nya misalnya 240 MPa, ya berarti tinggal 240 MPa kali nilai ZX ini. Itulah kemampuan dari si penampang itu ya. Kembali lagi itu masih kemampuan dia si penampangnya. Dia memungkinkan mampu sampai seperti itu gitu ya kekuatannya ya. Tetapi kembali lagi kita tempatkan kemana ya? Apakah nanti bentangnya pendek, bentang menengah atau bentang panjang ya? Kalau kita tempatkan pada bentang panjang dia, kita pastikan bahwa dia tidak akan mampu mencapai kekuatan ini tadi gitu ya. Ya mungkin lebih rendah dari itulah gitu intinya ya. Dia tidak bisa mencapai gitu. Ini kita pahami step-stepnya maksudnya ya supaya bisa lebih memahami bagaimana karakteristik dari desain baja ya.
Oke, tapi tidak apa-apa. Ini kita hitung ulang ya. ZX-nya ya. Nilai ZX-nya ada sebesar ini. 4309 ya. Kalau kita cek dari jenis profilnya sama aja nilainya ya. Tadi 4309 ya. Kalau di hitungan dapatnya nilai sebesar sedikit lah 4308,9 ya. Ada 0, berapa selisihnya ya. Jadi walaupun misalnya nanti di tabel budget tidak kita dapatkan nilai ZX-nya ya, bisa kita hitung sendiri dengan rumus-rumus seperti inilah ya gitu. Tetapi karena di dalam tabelnya sudah ada ya sebenarnya langsung aja ya. Sehingga di sini kita dapatkan si penampang ini tadi WF 600 300 tadi dia mampu memikul beban sebesar ini ya. 134,41 sekian-sekian ton ya. Ini kemampuan dia ya, kemampuan potensial dia ya. Kemudian kita hitung lagi eh, untuk momen ultimate atau sebuah perencanaan nanti, beban perencanaan nanti, ya kita kalikan lagi 0,9 ya, faktor nominalnya ya, kekuatan nominal terfaktornya itu 0,9 ya. Kembali lagi, kenapa kita kalikan 0,9 ya? Ini tadi untuk, kalau saya menafsirkan ini safety gitu ya, safety. Ini seringkali saya sampaikan ketika kita misalnya mengadakan acara ya, atau acara pernikahan misalnya ya. Setelah kita estimasi pengeluaran kita misalnya 100 juta untuk acara itu. Pastinya tidak untuk penganggaran kita tidak tetapkan dia pasti 100 juta, tapi dikalikan safety-nya ya. Mungkin 10% ya, berarti 110 juta untuk anggaran pesta tersebut. Nah, bangunan itu juga seperti itu ya. Desain struktur kita juga seperti itu ya. Setelah kita hitung kemampuannya, oh ternyata kita di sini kita perkecil ya. Ini kebalikan ya. Jadi harus kita pahami pada saat mana kita memperbesar dan pada saat mana kita memperkecil ya. Jadi kembali lagi kalau kita untuk menghitung beban ya, itu kita perbesar ya. Setelah kita hitung bebannya ternyata total beban yang bekerja pada struktur tadi itu kita perbesar ya. Kalau tadi dapatnya 100 ton, ya kita kalikan dengan kalau dia beban mati berarti 1,2 ya, 20% dinaikkan ya. Tapi berkaitan mutu atau kekuatan si penampang ini kita kalikan 0,9 kita kurangin ya. Supaya apa? Supaya nanti tidak terjadi kegagalan gitu ya. Nah, contoh analogi lagi saya sampaikan tadi, misalnya tadi kita seleksi setelah kita hitung ya si A misalnya tadi kompak tadi itu kemampuannya 100 kilo. Nah, itu kita safety-kan lagi. Oh, itu bukan sebenarnya bukan 100 ya. Walaupun realnya sebenarnya dia 100 tapi oh 90 apa 90 kilogram aja dia mampu ya. 10 tonnya 10 kilogramnya kita sembunyikan tanda kutip kita safety-kan. Kalau kalau nanti karung yang berisi yang diangkat tadi itu bisa lebih sedikit misalnya oh 100 apa 91 misalnya masih aman dia kasih kategori safety gitu ya. Kenapa dikalikan lagi 0,9 di sini ya. Jadi perlu lagi saya sampaikan kalau kita mengikuti prosedural yang sesuai dengan SNI dalam perencanaan kita sebenarnya itu sudah sangat aman sekali ya karena itu sudah mempertimbangkan semua safety-nya ya. Bebannya kita sudah up, kemudian mutu karakteristik bajanya kita sudah kurangin lagi, kemudian kita analisis ya akhirnya sudah safety ya. Termasuk di desain pondasi ya. Desain pondasi itu sebenarnya output yang sudah kita hitung beban pondasi itu sudah berlipat-lipat sebenarnya safety-nya ya. Bebannya sudah dinaikin, kemudian eh, analisis pondasinya juga sudah kita up lagi. Artinya sudah sangat aman lah gitu. Kalau kita mengikuti prosedural yang sudah ditetapkan oleh SNI ya. Jadi pertanyaannya kenapa lagi ada kegagalan struktur ya mungkin tidak lagi di faktor perencanaan ya, tetapi mungkin di faktor yaitu tadi ya di lapangan bisa jadi mungkin terlalu banyak ngambil cuannya gitu ya, kemudian tidak mengikuti spek dari perencanaannya ya, sehingga terjadi kegagalan struktur ya. Oke, itu mungkin sudah tambahan ya supaya lebih bisa memahami lah maksudnya ya.
Oke, sudah dapat tadi ya nilainya ya. Sekarang kita mengecek di bentang ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, dia si profil tadi itu sudah kekuatannya, kemampuannya sudah kita prediksi ya 134,4 sekian sekian ton. Sekarang kita tempatkan kemana? Nah, ini persoalannya. Apakah di bentang pendek, di bentang menengah, atau di bentang panjang ya? Kalau kita lihat soal tadi kan 15 ini ya, 15 meter panjangnya. Nah, panjang ini itu terkategori bentang pendek atau bentang panjang atau bentang menengah gitu ya. Nah, ini kita perlu kita cek ya. Jika nanti si penampang tadi terkategori bentang pendek, otomatis dia kemampuannya bisa mencapai ini ya, kekuatan ini tadi. Kalau dia terkategori bentang pendek, tapi kalau dia terkategori bentang menengah bahkan bentang panjang ya dia tidak akan bisa mencapai kekuatan ini tadi ya. Sebelum tercapai ini sudah runtuh strukturnya, sudah patah gitu ya. Ya karena apa? Karena panjang akan mempengaruhi ya. Panjang pendeknya suatu struktur itu dipengaruhi oleh panjangnya ya. Nah, untuk mencari atau menghitung eh, karakteristik ataupun jenis dari bentangnya, ya kita hitung lagi nilai ininya ya. Rumus-rumusnya ini juga sudah kita bahas di soal sebelumnya ya. Pertama kita hitung dulu nilai modulus gesernya, kemudian konstanta torsinya ya, konstanta warpingnya sudah ini, rumus-rumusnya juga sudah lengkap ya. Kemudian kita cek nilai LB-nya ya. LB itu adalah kalau dia tidak menggunakan pengaku lateral ya, berarti panjangnya langsung 15 ya nilai LB-nya. Tetapi karena dia menggunakan 4 buah pengaku lateral ya, satu, dua, tiga, empat ya. Jadi bentangnya menjadi dibagi tiga ya. Nah, ini 55 meter ya. Makanya di sini 5 meter ya. Karena apa nilai LB itu adalah antara pengaku lateral ya, panjang batas antara pengaku lateral ya. Kalau nggak ada berarti tinggal 15 ya. Kalau misalnya dua dipasang tiga jadi dua bentang berarti dia 7,5 ya. Kebetulan struktur kita pasang di 4 buah lateral pengaku lateralnya ya. Kemudian kita hitung sudah nilai LB-nya 5 meter ya. Kemudian kita hitung persyaratannya nilai LP-nya ya. Ini juga sudah kita bahas ya. Jadi tidak perlu lagi kita ulang lagi ya. Karena ini juga sudah kalian hitung di UTS ya. Kemudian kita hitung juga nilai X1, X2, X2 ya. Kemudian nilai RR. Kemudian kita bandingkan ya. Ternyata formulanya kita bandingkan nilai LP, nilai LB, dan nilai LR ya. Ternyata si baloknya termasuk kategori bentang menengah ya. Bentang menengah ya. Jadi kalau bentang menengah rumusnya kita ambil yang ini ya. Nah, untuk mendapatkan ini yang kita hitung lagi ada rumus-rumusnya ya. Ada rumus-rumusnya. Nilai LB, LP, LR sudah ada ya. Jadi tinggal kita menghitung nilai CB-nya sebenarnya ya. Nilai CB ya. Nah, kemudian ini kembali lagi ya di mekanika teknik ya. Di mekanika teknik ya kembali lagi kalau kita menganalisa struktur baik itu baik itu beton, baja ya, kayu atau material lain ya. Ya pastinya kita harus memahami namanya mekanika teknik ya. Kita tidak bisa lepas yang namanya struktur ya. Ilmu dasarnya ya di ini ya, di mekanika teknik ya. Kalau kita kesulitan di dalam hitung mekanika teknik, ya pastinya akan sulit juga eh, hitungan lanjutannya ya. Tapi sekarang kita sudah dimudahkan dengan penggunaan aplikasi ya. Sehingga untuk menghitung mekanika mekanika teknik
atau bahkan langsung desain bentuk profilnya, kita sudah dimudahkan dari aplikasi ya. Tetapi di sini tetap penting kita memahami perhitungan manual ya. Karena apa? Kembali lagi saya sampaikan, aplikasi itu hanya sebuah alat gitu ya. Kalau kita entry sampah, ya hasilnya juga sampah. Si aplikasi juga mengatakan, oh is done, sukses, sukses, aman, aman misalnya. Tetapi kita tidak mengetahui en- apa karakteristik yang kita entry di dalam struktur tersebut sudah benar nggak. Nah, kan gitu. Sehingga memang perlu juga kita cek secara manual ya. Prosesnya seperti ini ya. Apalagi kita di dalam statusnya ini postgraduate, artinya pengguna pemula gitu ya. Kita belum memahami bagaimana kinerja daripada aplikasi ya. Sehingga sangat penting sekali kita memahami dari perhitungan manual seperti ini ya. Karena apa? Karena ya kita tidak tahu ya. Tapi kalau sudah semakin kita sudah makin familiar, misalnya sudah menggunakannya ya tidak lagi perlu perhitungan manual ya. Karena apa? Prosedural perhitungan di aplikasi itu sudah kita kuasai sehingga tidak lagi diperlukan hitungan manual ya. Perhitungan manual ini diperlukan ya pada saat kita pembelajaran seperti ini kemudian pada awal-awal ya tahap-tahap kita menggunakan aplikasi gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Perhitungannya itu menghitung reaksi perletakan ya. Ini reaksi perletakan ya. Langsung reaksi perletakan itu dibagi dua ya. Kenapa dibagi dua? Ya karena memang strukturnya dia simetris ya, sama. Jadi makanya dibagi dua, setengah QU kali L. Jadi beban QU-nya dikali panjangnya. Karena ini QU-nya adalah per meter ya. Bahasanya di sini adalah meter panjang ya. Berbeda dengan meter persegi ya. Jangan keliru ya memahami beban ya. Seperti apa konsep beban merata ini, seperti apa konsep beban eh, apa area itu juga berbeda ya. Kalau kita analisis strukturnya dengan tiga dimensi, maka kita gunakan beban yang apa beban area atau Q ultimate-nya per meter kuadrat. Nah, gitu ya. Tapi karena ini dua dimensi, kita konversi dia ke meter panjang ya. Nah, ini dibagi dua ya. Kalau nanti misalnya aplikasi ketika kita menggunakan aplikasi ternyata ini berbeda, ini nih ya nilai RA-nya dengan tidak terbagi apa tidak sama, berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa permodelan kita di aplikasi itu keliru, gitu ya. Contoh sederhana, karena strukturnya sudah di apa sudah simetris seperti ini ya pastinya akan dibagi dua. Dua orang aja yang apa dua tumpuan aja yang memikul ya pastinya mereka berbagi rata ya. Jadi struktur itu tidak seperti manusia gitu ya. Manusia itu bisa tidak dibagi rata, bisa ada yang korupsi misalnya gitu ya. Nah, kalau struktur pastinya akan terbagi merata ya, separuh-separuh mereka bebannya. Di sini makanya di sini adalah nilai RA-nya ya. Kita dapatkan untuk menghitung momen-momen dari struktur ini ya, yaitu momen A, momen B, momen C ya. Jadi tinggal kita kalikan dengan jaraknya terhadap titik di A, di B, di C ini ya. Bukan maksudnya bukan titik, bukan tumpuan A ya, bukan tumpuan B, tapi di area titik sini ya. Memang mestinya sini bukan A ya, mungkin C, D, E gitu ya bahasanya biar nggak sama dengan notasi di sini. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting bisa dipahami ya. Oke, dapat momennya ya di titik A, titik B, titik C ya. Kalaupun masih belum paham ini ya mungkin diulang-ulang lagi di materi di perhitungan mekanika teknik ya. Padahal ini mekanika teknik yang paling sederhana ya, di paling sederhana. Kalau nanti strukturnya di sini jepit, ini tidak bisa lagi kita menggunakan rumus yang seperti ini ya. Misalnya ini jepit dua-dua ini. Walaupun sederhana seperti ini, tapi ini posisinya jepit,
kita tidak bisa lagi menghitung dengan model seperti ini ya, tetapi sudah ada statik tak tentu ya, mekanika statik tak tentu menggunakan metode ada bisa metode Takabea, kemudian metode stiffness, kemudian metode matrik ya, banyak metode ya, tapi tidak lagi bisa menggunakan menyelesaikan dengan rumus sederhana seperti ini ya. Oke, dapat sudah nilainya ya. Nah, maka sudah dapat momen apa momen-momen di titik-titik yang kita tinjau, tinggal kita masukkan nilai CB ya. Dimasukkan nilai CB-nya sudah dapat ya. Kemudian kita menghitung, masukkan rumusnya ya. Masukkan rumusnya, kemudian dapat kemampuannya ya. Nah, kemampuan si bentang tadi hanya 97 ton ya. Nah, ini membuktikan kita pahami tadi, padahal si penampang baja WF 600 tadi ya, dia penampangnya sebenarnya mampu memikul beban 134 ton sebenarnya kan? Ya. Nah, tapi karena kategori si struktur kita tadi terkategori bentang menengah ya, maka dia tidak mampu mencapai 134 ini, hanya mampu 97 ya. Masuk misalnya 98 ton dia sudah runtuh strukturnya, sudah patah. Itu intinya ya. Dia karena terkategori bentang menengah. Seandainya tadi ini kita hitung ya, dapat misalnya tadi itu terkategori bentang pendek ya, terkategori bentang pendek, maka struktur yang kita hitung nanti itu pasti masuk mencapai bisa 134 ton ya. Itulah ininya apa eh, pemahamannya seperti itu ya. Nah, ini ya. 134 ton kemampuan ini sebenarnya ya penampangnya. Tapi karena kita tempatkan pada struktur bentang menengah dia ya, akhirnya kemampuannya hanya sebesar 97 ton ya. Kemudian kita kalikan lagi dengan ininya eh terfaktornya ya. Nah, sebentar 87 ton. Sedangkan tadi hanya 93, bukan 93 ya. Oh ya, 93 ton ya ininya. Sedangkan yang ini tadi 134. Mestinya 134 ya. Tapi karena terkategori bentang menengah, dia hanya segini. Nah, seandainya juga tadi itu dia struktur kita terkategori bentang panjang, ini juga tidak akan bisa mencapai sampai ini ya. Strukturnya tidak, bahkan mungkin ya dinilainya di sini ya sekitar 80-an aja mungkin gitu ya kekuatannya. Karena apa, dia terkategori panjang, strukturnya panjang ya. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya, semakin panjang struktur itu dia akan semakin lemah ya, semakin kecil kemampuan dia memikul beban. Seperti itulah ininya apa kesimpulannya ya. Oke ya, dapat 87. Kemudian dari hasil perhitungan kita tadi ya, ya dapat nilai Q yang kita dapatkan ya. Tadi kan tidak diketahui beban Q-nya berapa kan. Nah, sekarang dapat beban Q 3,1 ton ya. Nah, ini juga kalau kita pengen mencari ya porsi nilai Q ini beban mati berapa ya, beban mati ya. Kemudian beban hidup berapa ya? 1,2, di sini 1,6 misalnya ya, sama dengan 3,1 ton. Nah, ini porsinya bisa kita hitung sebenarnya berapa porsi nilai D, berapa nilai porsi L ya. Nah, dari sini nanti dari formula ini bisa kita dapatkan seperti soal yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Ini ya di sekitar 500-an ya. Kemudian di sini adalah di sekitar 1.500 ya, sesuai dengan soal yang sebelumnya ya. Artinya perhitungan terbalik ya. Oke, itu sudah kita dapatkan kemampuan struktur. Sekarang kita mengecek lendutan ya, perhitungan lendutannya ya. Nah, karena rendutan struktur kita adalah struktur yang sederhana ya. Nah, ini ya.
beban merata, kemudian tumpuan sederhana itu sendi dan roll ya. Kita gunakan rumus ini ya. Ini untuk menghitung seberapa besar nilai lendutannya ya. Nah, ini rumusnya dapat ya. Nah, ini 5Q kali L pangkat 4 ya. Kita masukkan ternyata lendutan yang terjadi adalah 8,67 cm ya. Mili ya. Mili di sini ya. Mili atau sentimeter ini. Cek lagi nanti ya. Rasanya sentimeter, Bang ya. Nah, kemudian kita cek dari sesuai standar SNI ya, L per 240 ya. L per 240 ya. Nah, kita hitung dapat L per 250 berarti 15 meter ya. Tadi struktur kita ada 15 meter kali 240. Lendutan izinnya hanya 6,25 milimeter ya ini. Kalau nggak salah sentimeter lah ini ya. Atau milimeter nanti kita cek lagi ya. Nah, dari perbandingan ini ternyata penampangnya tidak memenuhi ya. Karena apa? Struktur kita itu ini. Struktur kita lendutannya sebesar 8,67 mili, sedangkan izinnya sebesar 6,25 ya. Artinya struktur kita itu tidak memenuhi. Lantas gimana solusinya? Ya itu tadi ya. Dari segi lendutan dia tidak memenuhi ya. Jadi penampang 600 300 ini tidak boleh kita gunakan. Walaupun mungkin dari perhitungan kita tadi kan aman dia, ya. Misalnya aman sudah di sini perhitungannya. Dia terkategori ini bentang menengah, kemudian terkategori bentang pendek misalnya gitu ya. Kalau bebannya tadi itu sebesar ini tadi ya, 6 ini ya. Jadi dari segi perhitungan lanjutannya ya tidak memenuhi. Jadi di sini kita harus ganti misalnya ya. Harus dipercari penampang yang lebih besar lagi ya. Nah, untuk efisiensi juga jangan juga jauh-jauh ya. Yang penting tidak boleh lebih dari ini aja intinya ya. Kadang nanti supaya nggak ulang, hitung ulang, kita ambil aja yang paling besar, misalnya 1 meter aja. Nah, gitu kan. Ya itu akhirnya boros juga gitu ya. Jangan karena kita tidak mau menghitung ulang-ulang terus, akhirnya kita ngambil penampang yang langsung besar gitu ya, tidak efisiensi juga kan, kita banyak faktor di dalam perencanaan itu kita yang pertimbangkan ya, di samping efisiensi kemudian biaya, kemudian eh, metode pelaksanaannya, kemudian pengangkutan dari ke lokasi ya, banyak faktor yang harus dipertimbangkan ya, sehingga kembali kalau di perhitungan ini kita tidak memenuhi syarat ya. Nah, ini adalah beberapa eh, contoh profil ya yang sudah kita hitung ya. Nah, ini ya. Dengan rumus-rumus yang tadi ya sudah dimasukkan ke dalam tabel ya. Contohnya misalnya ini adalah penampang ini tadi ya, 600 300 yang ini ya. Ini dia 127 di 7 ini tadi ya. Ini ya. Kemudian kalau ada penampang yang lebih besar 800 300 di sini ya. Jadi ini sudah beberapa eh, profil rekapitulasi profil yang sudah dihitung ya. Ini mungkin bisa jadi tambahan referensi kita lah gitu ya. Kalau misalnya kita menghitung suatu struktur ya dengan panjang 15 meter ya, kemudian beban yang bekerja pada struktur yang sudah kita ketahui ya, tinggal kita ambil profilnya. Contohnya kita punya beban sebesar 150 gitu ya, beban ultimate-nya. Berarti kita menggunakan langsung ya 18 garis inilah gitu ya. Tapi kalau dalam hitungan misalnya dalam struktur kita bebannya kecil aja ya, sekitar 250 aja ya, berarti gunakan yang profil yang berapa ini, satu dua berarti 2 baris ya. Nah, ini tinggal ini aja gitu ya. Nah, ini ada beberapa hasil perhitungan yang sudah di rekap.
Ya, oke sampai di sini sebelum kita tutup ada yang diskusikan? Kita absen dulu ya. Kita coba buka ininya videonya biar kita screenshot absensi kita ya. Oke, satu, dua, belum ya, belum semua terbuka ya. Satu, dua, tiga. Oke, dapat ya. Absensi kelas non reguler ya. Pertemuan yang ke 9 ya. Mudah-mudahan eh, bisa kita lanjut sampai 16 ya, 16 kali pertemuan ya. Sesuai dengan target pembelajaran kita satu semester 16 kali pertemuan ya. Izin Pak, kalau yang dimaksud sumbu lemah, sumbu kuat itu apa Pak ya? Oh, oke ya. Jadi yang terkategori sumbu lemah dan sumbu kuat itu ya, kalau kita misalnya penampangnya, apalagi tadi ini ya, di di kolom misalnya ya. Nah, ini kan arah X ya, ini arah Y ya. Pastinya di antara dari dua arah ini ada yang terkuat dan ada yang terlemah ya. Pastinya kalau yang arah ini biasanya ya lemah di sini ya, ke arah yang sini. Makanya ada struktur misalnya ini ya, eh, anggaplah kita mungkin desain gudang misalnya ya. Ini panjang panjang sini ini lebarnya misalnya 12 meter. Maka posisi penempatan dari profil baja kita itu yang mana yang terkuat ya? Pastinya kan kayak gini kita buat ininya, posisinya ya. Nah, jangan yang seperti ini ya. Nah, kenapa? Karena beban gaya lebih besar seperti ini ya, karena kan ada goyangan misalnya ya. Jadi struktur baja kita misalnya ya. Ini kan ada beban angin, beban apa di sini ya, sehingga eh, sumbu yang terkuat yang kita gunakan untuk penempatan posisi di ini ya jangan seperti ini bentuk penampangnya ya, karena ini terlemah. Tapi gunakan posisi seperti ini, gitu ya. Di arah X atau arah Y nanti kekuatannya pasti berbeda ini ya. Arah X, arah Y, karena apa? Ketidaksamaan dari profilnya ya. Tetapi berbeda ketika dia segi empat ya. Segi empat seperti ini. Maka ini sama, mau arah kekuatannya arah X sama, kekuatan arah Y juga sama. Jadi posisinya ya sama aja, apalagi ukurannya sama sini misalnya 2 cm, 2 cm misalnya. Ya mau kita putar-putar seperti apapun sama, dia tidak ada sumbu terlemahnya di sini. Tapi kalau profilnya yang WF seperti ini, ya pastinya ada yang terlemah. Ya arah Y atau arah X. Makanya nanti kita hitung di situ ya. Di semester pertama kemarin, baja yang sebelumnya kita hitung itu ada kolom ya. Mana sumbu arah X kekuatannya berapa, arah Y berapa kekuatannya ya. Sehingga yang terlemah itu ya lebih kecil kekuatan kemampuannya. Gitulah bahasanya ya Pak Firdiansah.